Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai schedule COGM dan COGS. Ya, jadi sesuai yang sudah saya share sebelumnya, ini ada schedule untuk harga pokok produksi COGM (Cost of Goods Manufactured), lanjut ke schedule untuk harga pokok penjualan dan COGS. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu untuk schedule harga pokok produksi itu terdiri dari harga pokok produksi ditambah dengan beginning WIP dikurangi dengan ending WIP. Nah, yang harus diperhatikan adalah pada saat menentukan atau membuat biaya produksinya, yaitu DM, DL, FOH, ya, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Di sini saya agak kurang kata langsungnya ya, harusnya bahan baku langsung karena ini direct material. Nah, yang pertama adalah untuk direct material, yang perlu diperhatikan itu untuk direct material yang ditulis adalah yang pemakaian bahan baku langsung atau direct material use, ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah pertama kita tuliskan dulu atau kita list dulu, jadi bahan baku langsung awalnya berapa, kemudian ditambah dengan pembelian bahan bakunya, itu kalau dijumlahkan hasilnya menjadi tersedia untuk digunakan, kemudian kita kurangi dengan bahan baku akhir, dapatlah itu yang namanya pemakaian bahan baku, ya. Nah, di sini harus hati-hati kenapa di sini ada saya kasih tanda kuning ya untuk pemakaian bahan baku tidak langsung. Jadi artinya apabila ada keterangan mengenai pemakaian bahan baku tidak langsung, maka ini harus dimasukkan di sini untuk pengurang dari bahan baku tersedia untuk digunakan. Nah, apabila di direct material ini ya, sini dikurangi, maka nanti untuk di factory overhead-nya bahan baku tidak langsungnya harus ditambahkan. Ini jumlahnya pasti harus sama ya antara yang di sini ya, di direct material dengan yang di BOP ya. Jadi sekali lagi untuk yang pemakaian bahan baku, caranya adalah bahan baku awal tambah pembelian sama dengan tersedia untuk digunakan, dikurangi dengan bahan baku akhir sama dengan pemakaian bahan baku. Kalau ada pemakaian bahan baku tidak langsung, itu sama, langsung dimasukkan ke sini, ya. Nah, ini pemakaian bahan baku ini biasanya juga harus dihitung dulu ya, bukan langsung ada. Karena yang namanya pemakaian bahan baku ini ya sama tadi cara mencarinya. Bahan baku tidak langsung awal, tambah pembelian bahan baku tidak langsung, dikurangi dengan bahan baku tidak langsung akhir, ya. Nah, itu dapatlah nilai untuk pemakaian bahan baku. Nah, yang kedua adalah untuk tenaga kerja langsung. Ini biasanya nilainya hanya ada satu dan biasanya langsung dimasukkan ke sini, ya. Kemudian selanjutnya adalah factory overhead atau biaya overhead pabrik, BOP ya, FOH atau BOP. Nah, ini biasanya kalau tidak langsung diketahui secara overall, keseluruhan, itu biasanya harus di-list satu-satu apa sih yang masuk ke dalam BOP. Ya, yang sudah pasti adalah bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya-biaya yang berkaitan dengan pabrik lainnya. Itu dimasukkan ke BOP atau FOH, ya. Setelah sudah di-list biaya yang masuk ke BOP apa aja, kemudian kalian jumlahkan sehingga didapatlah di sini totalnya, ya. Baru kemudian kalian jumlahkan yang namanya biaya produksi, yaitu terdiri dari DM, DL, dan FOH. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, BOP, ya. Sehingga didapatlah di sini berapa total BOP-nya. Nah, setelah dapat ini dapat biaya produksinya. Setelah dapat biaya produksinya, kemudian kalian tambahkan dengan persediaan dalam proses awal, PDP awal, ya, dikurangi dengan PDP akhir, ya. Biasanya orang bilangnya PDP, BDP, persediaan dalam proses, barang dalam proses, work in process itu sama, ya. Jadi tadi biaya produksi ditambah WIP awal dikurang WIP akhir dapatlah itu namanya harga pokok produksi, cost of goods manufactured, ya. Nah, selanjutnya
Untuk schedule COGS ini kita lihat ya, schedule COGS ini sebenarnya harus terpisah ya. Jadi kalian mengerjakannya harus terpisah, ada 2 schedule. Ya, ini schedule COGM yang di atas, di bawahnya schedule, COGS. Itu dengan judul yang berbeda juga, ya. Ini caranya adalah, COGM-nya, harga pokok produksi, ditambah dengan ini kalian tinggal pindahkan ke sini ya. Kemudian ditambah dengan barang jadi awal ya, beginning finish good itu, disebut dengan harga barang tersedia untuk dijual, cost of goods available for sale. Setelah itu dikurangi dengan barang jadi akhir, ending finish good. Itu baru namanya harga pokok penjualan, cost of goods sold. Begitu ya. Jadi, saya harap ini, kalian bisa membuat, schedule untuk COGM dan COGS seperti ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.